Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya sayang? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat, oke? Jangan lupa mematuhi protokol kesehatannya sayang. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau perlu, memakai hand sanitizer, oke? Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ambil sikap yang baik, ambil sikap yang nyaman. Sebelum dan mengakhiri pembelajaran, kita selalu berdoa. Oke? Iya. Nah, ambil sikap yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Nya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima segala pembelajaran. Tuhan, kami orang yang berdosa, kami banyak dosa Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami, agar kami tidak berhalang berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu bisa dilihat slide ibu ya sayang. Nah, di situ ada gerak pada manusia ya. Ini masih mata pelajaran IPA, sambungan minggu lalu ya. Karena materi kita terlalu banyak, jadi ibu bagi dua ya. Nah, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis otot pada manusia ya. Nah, kita memiliki jenis-jenis otot ya sayang. Nah, coba kita lihat ya. Ini dia. Nah, mengapa otot dikatakan sebagai alat gerak aktif? Karena apa sayang? Karena otot dapat berkontraksi dan berelaksasi ya. Nah, tulang bergerak akibat aktivitas otot. Nah, otot disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif ya. Nah, kita membahas mengenai tentang otot. Minggu lalu tentang tulang ya kan sayang? Nah, sekarang kita membahas mengenai otot ya. Nah, otot bergerak akibat aktivitas otot ya. Nah, di sini ada gambar seorang anak ya, ada tubuh anak. Nah, di dalam tubuh kita terdapat otot ya. Nah, ada jenis-jenis otot. Nah, yang pertama kita bahas apa itu otot? Iya, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggambarkan ataupun menggerakkan segala tulang sehingga menyebabkan suatu organisasi atau individu dapat bergerak ya. Karena ada otot menahan tulang, jadi kita bisa bergerak, mau lari, mau jalan, mau duduk, dapat menahan ya. Kalau tidak ada otot, pasti kita lemas-lemas kan sayang, kayak gini jatuh-jatuh kan? Iya, dengan adanya otot. Nah, di dalam tubuh ini merupakan ya ataupun menggambarkan tulang sehingga menyebabkan individu dapat bergerak. Kita dapat bergerak, berjalan. Oke? Iya. Miss ulangi. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan segala tulang sehingga menyebabkan suatu organisasi ataupun individu dapat bergerak. Ya? Oke? Iya. Ada fungsi-fungsi dari otot ya. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja kita. Iya. Contohnya, kita bisa berjalan, kita bisa menggenggam sesuatu, tidak jatuh seperti kan? Ya, kita bisa dapat menggenggam ya. Nah, menggerakkan jantung kita ya. Dia dapat bekerja jantung kita. Kalau tidak bekerja berarti kita mati. Nah, dengan adanya otot, jantung kita bisa bergerak ya, bekerja. Oke? Mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat yaitu nutrisi, oksigen dan masih banyak lagi. Oke? Nah, menjalankan dan melaksanakan kerja. Oke? Itulah fungsi dari otot. Jadi, otot kita ini sangat berfungsi bagi tubuh kita. Jika tidak ada otot, kita tidak dapat menjalankan segala aktivitas kita. Baik itu mau bekerja, mau berjalan, mau menggenggam, mengangkat barang. Nah, maka otot sangat berfungsi bagi tubuh manusia. Oke, anak-anak ibu, anak-anak Miss paham semuanya mengerti tentang
fungsi-fungsi otot pada manusia. Nah, yang selanjutnya, macam-macam otot. Otot-otot. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos terjadi pada, coba dilihat gambarnya. Nah, coba dilihat gambar kita ini. Nomor 1, di mana arahnya. Nomor 2, otot jantung. Dan ketiga, otot lurik. Jadi, macam-macam otot pada manusia ada 3 ya sayang. Otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Apa otot polos, Miss? Jantung dan lurik. Nah, mari kita bahas. Yang pertama, otot polos. Otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar ataupun saraf otonom, ya. Nah, otot polos dibentuk oleh sel-sel gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel, ya. Otot polos, otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel gelondong di mana kedua ujung runcing dan mempunyai satu inti sel. Ini gambar otot polos ya sayang? Iya. Nah, otot polos bentuknya seperti gelondong, bagian tengah besar dan ujungnya runcing, ya. Inti sel 1 buah berada di tengah, ya. Ini ada gambar otot polos. Aktivitas otot di luar kehendak ataupun otot tidak sadar, ya. Kontraksinya sangat lambat dan lama, tidak mudah lelah. Terdapat tempat terdapatnya otot tubuh bagian dalam, hati, usus, lambung, dan organ-organ lainnya. Oke? Iya. Ibu lanjut ya sayang. Nah, ciri-ciri dari otot polos. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik, ya. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel. Pergerakannya dari otot polos sangat lambat, ya, ataupun mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus saluran peredaran darah dan otot disalurkan ke kemih. Tidak pernah diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak, ya. Nah, dia bisa bekerja sendiri tanpa kesadaran kita, ya. Seperti jantung kita bergerak, ya. Kalau tidak bergerak jantung kita berarti kita akan, ya sayang. Nah, oke. Ya. Yang kedua adalah otot lurik, ya. Ini adalah gambar otot lurik. Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran kita. Otot lurik dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka, di mana otot lurik adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling, ya. Sisi gelap yang berselang-seling ya sayang. Oke, ini adalah gambar otot lurik kita ya sayang. Nah, biasanya bekerja di luar kesadaran kita. Otot lurik juga dinamakan otot rangka, ya. Oke. Nah, bentuknya silindris, serabut panjang. Seperti pada gambar, memanjang dia ya sayang. Iya, inti sel berjumlah banyak. Yang tadi hanya satu inti sel, otot lurik. Sedangkan otot lurik sangat banyak. Sedangkan otot polos hanya satu. Nah, aktivitas otot di bawah kehendak ataupun otot sadar. Kontraksinya sangat cepat. Tadi sangat lambat otot polos ya sayang. Sekarang ini sangat cepat. Tidak teraturan dan mudah lelah. Tempat terdapatnya melekat pada rangka tangan, kaki, dan lain sebagainya. Oke? Nah, otot jantung. Otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos, gabungan dari antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan ataupun pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap, terang, inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh, ya. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ya sayang, iya bentuknya silindris, satu sel di luar kehendak.
Baik, anak-anak ibu. Nah, tadi kita sudah membahas macam-macam otot. Apa itu otot polos, otot jantung, dan otot lurik ya. Nah, yang menjadi tugas kamu adalah coba dilihat pada gambar itu. Pada gambar tersebut, Miss sudah menunjukkan otot polos, otot jantung, dan otot lurik ya. Nah, yang menjadi tugasnya adalah coba kamu catat materi kita pada pagi hari ini ya sayang. Macam-macam otot manusia. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung ya. Bisa digambarkan juga biar lebih jelas ya. Jadi tugasnya hari ini mencatat materi kita ya. Dan ada di sini ada soal. Ayo mencoba. Coba kamu tunjukkan pada gambar tersebut. Pada gambar orang tersebut ya. Mana dia otot polos, mana dia otot duri, otot jantung ya. Tadi Miss sudah tunjukkan kan gambarnya yang mana otot polos, mana otot duri, dan mana otot jantung. Baik, Miss harapkan anak-anak ibu supaya memahami materi kita pada pagi hari ini ya sayang. Nah, materi kita pada pagi hari ini mengenai tentang otot-otot pada manusia. Apa itu otot? Apa itu otot? Nah, macam-macam otot dan beserta ciri-ciri dari otot. Ya, paham anak-anak ibu? Nah, untuk mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, kita selalu mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Ambil sikap yang baik, mari kita bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami telah selesai belajar. Tuhan, apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dan masa depan kami. Tuhan, hanya ini doa anak-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Miss harapkan mencatat materi kita pada pagi hari ini dengan rapi dan menggunakan 30 pen warna ya sayang. Baik, sekian pembelajaran kita. Selamat mengerjakan tugas. Selamat berjumpa kita besok pada pembelajaran berikutnya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.